Oke, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai Cisco Packet Tracer. Di sini yang akan kita pelajari ada routing OSPF, kemudian server, kemudian routing statis. Kemudian di sini kita juga akan belajar VLAN. Nah, VLAN-nya nanti kita akan buat dengan menggunakan VTP. Oke, kita langsung saja melakukan konfigurasinya. Pertama kita konfigurasi di suite multilayer. Nah, di sini pertama ketikkan no dulu, kemudian enable, kemudian conti. Jika sudah, kita buat VLAN-nya, yaitu di sini ada VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, VLAN 10 name-nya adalah IT, kemudian VLAN 20, kemudian namanya adalah HRD. Jika sudah, kita akan buat VTP. VTP mode server, kemudian VTP domainnya adalah ipnsa.id, kemudian VTP passwordnya adalah 123. Jika sudah, sekarang kita akan keluar dulu. Kita akan melakukan konfigurasi IP address, yaitu interface VLAN 10, kemudian IP address-nya adalah 192.168.10.1.255.255.255.0, kemudian exit, kemudian interface VLAN 20, kemudian IP address-nya adalah 192.168.1.255.255.255.0. Kemudian kita keluar. Setelah itu kita akan melakukan trunking, yaitu dengan cara interface FA 0/2, kemudian switch port trunk encapsulation.1 key. Nah, kemudian switch port mode trunk. Nah, sudah. Sekarang kita akan menuju yang ke VLAN 20, yaitu interface FA 0/3, kemudian switch port trunk encapsulation.1 key, kemudian switch port mode trunk. Nah, oke, kalau sudah kita keluar. Setelah itu kita akan membuat DHCP, ya, DHCP server, yaitu IP DHCP pool untuk VLAN 10. Nah, IP address network nih ya. Networknya adalah 192.168.10.255.255.255.0. Kemudian default routernya adalah 192.168.10.1. Kemudian DNS servernya adalah IP-nya 10.10.10.1. Jika sudah, kita exit. Kita tambahkan IP DHCP excluded address, yaitu 192.168.10.100 sampai 192.168. Oh, ini saya ganti dari 2, jadi nanti dapatnya dari 100, 192.168 10 100. Jadi nanti dapatnya di klien dimulai dari 101, seperti itu. Sekarang kita akan membuat DHCP yang VLAN 20, yaitu IP DHCP DHCP pool VLAN 20, kemudian networknya adalah 192.168.20.255.255.255.0, kemudian
default routernya adalah 192.168.20.1. Kemudian DNS servernya adalah 10.10.10.1. Kemudian kita keluar. Setelah itu IP DHCP, excluded addressnya adalah 192.168.20.2 sampai dengan 192.168.20.50. Jadi nanti dimulainya dari 51 kayak gitu. Setelah itu kita cek dulu di bawah untuk yang ke atas. Nanti setelah ini kita akan mengecek di sini di switch di bawah. Kemudian kita enable configure terminal, kemudian kita VTP mode client, kemudian VTP domain adalah ip.nsa.id, kemudian VTP passwordnya adalah 123. Oke. Do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN-nya. Kemudian sekarang kita langsung mengalokasikan ini seperti ini. INT range FA0/2 sampai dengan 10. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10, kemudian exit. Kemudian yang ini ke atas kita terang INT FA0/1 switch port mode terang. Nah, seperti ini kita keluar. Nah, setelah ini kita akan yang switch yang di VLAN 20-nya. Kita klik di sini. Kita akan config enable config, kemudian setelah itu di VTP mode client, kemudian VTP domainnya adalah ip.nsa.id, kemudian VTP passwordnya adalah 123. Jika sudah, do show VLAN brief. Nah, sekarang di sini sudah kelihatan yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, setelah itu kita alokasikan interface range FA0/2 sampai dengan 10, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Sudah exit, kemudian interface FA0/1 switch port mode terang. Oke, kita sekarang di sini konfigurasi. Sekarang kita cek dulu di sini sudah dapat IP atau belum. Nah, klik di sini, kita di HCP. Nah, sudah dapat IP. Kemudian sebelah sini juga kita cek, juga sudah dapat IP juga. Sekarang yang di VLAN 20 juga sudah betul. Kemudian kita cek juga IP-nya yang di PC satunya. Oke, sudah benar. Oke, setelah itu kita akan agar komputer yang ada di sini dan sini bisa saling berkomunikasi, maka di switch multilayer kita bisa mengetikkan IP routing. Nah, seperti itu. Kemudian di sini FA01 nanti akan kita berikan IP address. IP addressnya adalah 14.14.14/29. Nah, seperti itu. Kemudian kita seperti ini interface FA
0/1 no switch port. Nah, habis itu kita kasih IP add yaitu 14.14.14.2 dan slash 29 adalah 255 255 255 248. Kalau udah, kita langsung melakukan routing di sini ya. Akan kita routing nanti ya. Nanti kita akan lakukan routing. Ini sementara seperti ini dulu. Kita akan melanjutkan di pemberian IP di setiap perangkat. Habis itu kita melakukan routing. Nah, di sini akan kita config terlebih dahulu. Ketika no, kemudian enable confi. Selanjutnya kita kasih IP interface gigabit 0/0/1, kemudian no shoot IP add yaitu 14.14.14.1 255 255.255.248. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek dulu tadi di sini ya sudah 248. Kalau sudah kita exit. Sekarang kita kasih IP yang gigabit 000 ini, interface gigabit 0/0/0. Kemudian kita no shoot IP add yaitu 12.12.12.2 255 255 255 252. Oke, seperti itu dulu. Sudah kita kasih IP. Sekarang adalah giliran router tengah di sini. Nah, kita kasih no en conft. Kalau sudah, interface gigabit 0/0/0 no shoot, kemudian kasih IP add yaitu 12.12.12.1 255.255.255.252. Exit, kemudian interface gigabit 0/0/1 no shut, kemudian IP add itu 11.11.11.2 255 255 255 252. Exit. Jika sudah, kita konfigurasi yang sebelah sini. Enter, enable confi, kemudian interface gigabit 0/0/1, kemudian no shoot, kemudian IP add 11.11.11.1 255 255 255 252. Kemudian exit. Sekarang interface gigabit yang menuju ke arah server yaitu 0/0/0, kemudian no shoot, kemudian IP add yaitu 10.10.2 255 255.255.252. Exit. Nah, setelah itu kita kasih IP yang ada di servernya. Masuk ke desktop, IP configuration, yaitu IP-nya 10.10.10.1 255 255 255 252. Kemudian gateway-nya adalah 10.10.10.2, yaitu IP-nya gigabit 000. Kemudian DNS-nya adalah 10.10.10.1. Jika sudah, kita akan masuk ke service. Kemudian di sini HTTP-nya kita edit. Kita akan membuat ini akan kita ganti. Ini selamat datang di web. Nah, seperti itu. Jika memungkinkan kita mau membuat tambahan, bisa sini tambahi dengan body, kemudian
seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita di DNS, jangan lupa di on kan, kita buat id nsa.id, IP-nya adalah 10.10.10.1, kasih langsung subdomain www. Nah, add. Jika sudah, sekarang kita akan mulai routing dari bawah sini. Nah, routingnya ini ke sana adalah routing statis. Nah, ini seperti ini. Kita lakukan routing terlebih dahulu, yaitu oke, routing ke-12 IP. Oke, saya keluar dulu, exit. IP root yaitu ke 12.12.12.0, yaitu 255.255.255.252. Lewatnya adalah 14.14.14.1. Kemudian sekarang yang menuju ke arah 11 IP root yaitu 11.11.11.0, 255.255.255.252, lewatnya 14.14.14.1. Kemudian terakhir yang menuju ke arah server IP row yaitu 10.10.10.0. Oke, 10.0, 255, 255, 255, 252, 14.1. Nah, 14 itu adalah IP-nya di sini ya, via Gigabyte 001. Nah, ini sudah kita di router sudah kita config. Sekarang kita masuk ke sini. Kemudian kita ketikkan yang menuju ke arah bawah, yaitu berarti ke arah VLAN 10 dan VLAN 20. Itu adalah statis. Berarti IP root 192.168.10.0.255.255.255.0, lewatnya adalah 14.14.2. Nah, kemudian lagi IP root 192.168.20.0.255.255.255.0, lewatnya 14.14.14.2. Nah, sudah. Kemudian yang menuju ke arah sana routingnya adalah routing dinamis ya. Di sini ketikkan router OSPF 10 seperti ini. Kemudian ketikkan redistribute static, karena di sini adalah router yang terdapat routing statik dan dinamis, maka diperlukan yang disebut dengan namanya redistribute agar antara protokol routing OSPF dan statis nanti bisa saling terhubung, yaitu redistribute static subnet. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan network, yaitu networknya di sebelah sini, yaitu 12.12.12.0, 0.0.0.3. Ini adalah welcome masknya, kemudian area 0. Nah, sudah seperti itu. Kita exit. Jika sudah, kita masuk ke sini, router yang tengah. Kita ketikkan router OSPF 10, kemudian networknya adalah 12.12.12.0, 0.0.0.3, area 0. Kemudian satu lagi network 11.11.11.0, 0.0.0.3,
3 area 0. Kalau sudah, kita keluar dulu. Sekarang router yang terakhir, router OS SPF 10, kemudian ketikkan networknya adalah 11.11.11.0.0.0.0.3 area 0, kemudian network 10.10.10.10.0.0.0.3 area 0. Nah, exit. Kemudian kita cek ya, do also IP root. Nah, di sini oke, kita cek dulu di sini. Kita cek dari sini menuju ke sini, sukses. Kemudian ini ke sini, ulangi lagi. Oke, sukses juga. Sekarang ini dan ini kita cek IP-nya sudah benar atau belum. Oke, dan dari sini ke sini sukses. Sekarang kita lihat routingnya. Dari sini ke sini sudah bisa, sini ke sini sudah bisa, dari sini sampai ke server juga sudah bisa. Sekarang kita coba buka browsernya, kemudian kita ketikkan www.itnsa.id. Nah, oke, seperti ini praktek di Cisco Packet Tracer-nya sudah selesai. Di sini ada beberapa yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai routing statis, routing dinamis OSPF, kemudian melakukan konfigurasi server, kemudian kita konfigurasi VLAN dan DHCP. Demikian, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.